au khaliyan fi baitin wahdahu. Demikian pula disunnatkan membangunkan orang yang tidur seorang diri di rumahnya. Fa innahu makruhun, praktik yang seperti itu makruh. Kita nggak pernah tahu kenapa tidur sendiri di rumah itu dimakruhkan. Kecuali saat kita membaca berita-berita kriminal, ada orang yang tidur sendiri di rumah, baru bangun setelah sampai ke akhirat. Sudah meninggal dunia beberapa hari, jenazahnya membusuk, baru tetangganya tahu bahwa dia sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu berangkat meninggalkan rumah untuk perjalanan 1-2 hari keluar kota, kalau ada tinggal seorang anggota keluarga di rumah, carikan kawan untuk mendampingi. Kenapa? Setidak-tidaknya kita nggak pernah tahu orang yang tidur ini kondisi apa yang terjadi. Ada orang yang tidur itu tiba-tiba, mohon maaf, itu kan ada berita orang yang tidur tiba-tiba dipatok ular, ecoh leu-leu. Hanya karena sendiri tidak ada yang bantu. Ada orang yang tidur yang konon katanya bersentuhan dengan konslet listrik. Sekarang kan kita cok-cok listrik itu di samping tempat tidur karena mau ngecas HP itu. Sedang tidur tersentuh, tidak ada tempat bantuan. Ataupun orang yang tidur bakar obat nyamuk, tutup ruangan, bukan hanya nyamuk meninggal, berikut dengan dia. Roro gabihumu. Ada banyak sekali kemungkinan untuk terjadi musibah seperti ini. Maka sejak 14 abad yang lalu, Nabi dan Islam sudah ajarkan, jangan izinkan ada orang tidur sendiri di rumah. Tinggal sendiri nggak masalah, yang jangan tidur sendiri. Kalau sudah tiba waktu tidur nggak ada kawan, cari kawan diajak ke rumah, atau numpang tidur di tempat orang lain, atau tidur di menasah atau di masjid. Tidur di rumah seorang diri sangat berbahaya. Makruh. Au namatil mar'atu mustalqiyatan wa wajhuha ila sama. Demikian pula seorang perempuan tidur telentang tengadah ke langit. Orang perempuan tidur telentang tengadah ke langit, ataupun nama rajulun awim ra'atun membatikhan ala wajhihi fa innaha dhaja'atun yubghiduhullah. Ataupun ada orang laki-laki atau orang perempuan yang tidurnya telungkup berikut dengan wajahnya. Watege gegam, muka-muka alam bantai. Sampai nggak bisa bernafas. Kenapa? Karena posisi tidur seorang perempuan telentang tengadah ke langit, posisi tidur perempuan dan laki-laki yang telungkup dengan mukanya ke bumi, itu posisi tidur yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tentu ada hikmah kenapa dibenci. Maka posisi tidur yang disunnatkan itu berbaring pada sisi badan yang sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Ada mati-mati jika menghadap kiblat ya. Tinggal pesuk kafan tu. Wa yusannu iqadu ghairihi li salatil laili, dan disunatkan pula membangunkan orang lain untuk mengerjakan salat malam. Walid tasahuri, dan untuk melaksanakan sahur. Walaupun tidak berpuasa tetapi bangun sahur, walaupun tidak salat sunnat tahajud, minimal dia beristighfar. Karena istighfar di waktu sahur itu secara khusus diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Waman nama wa fi yadihi ghamarun, dan demikian pula disunatkan untuk membangunkan orang yang tidur sedangkan di tangannya itu terdapat bau makanan. Orang Arab dulu di masa lalu, di masa Rasulullah, ketika makan mereka tidak cuci tangan. Maka dalam kasus itulah Rasulullah menyatakan orang yang sudah makan disunatkan untuk menjilat jarinya sendiri atau dijilatkan jarinya itu kepada orang lain. Ya, demikian. Ya, menanleh baju makanan, lih je dah. Kalau tidak dijilat sendiri, suruh jilat ke orang lain, lih dia. Ya, maka ada pekerjaan penjilat sejak dari masa Rasulullah. Ya, cuma dibuat keterangan, siapa yang disuruh jilat ini? Orang-orang yang memungkinkan. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Maka ketika menjelaskan hadis ini,
Kata Imam Amir As-San'ani, pensyarah hadis dari kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, persoalan jilat menjilat jari itu bukan berlaku secara mutlak. Itu hanya disesuaikan karena dulu di Arab sangat sedikit tersedia air, sehingga orang yang sudah makan jarang mereka cuci tangan, biasanya langsung dilap pakai kain. Ada di antara makanan ini, kalau langsung dilap dengan kain, kotornya kain itu terlalu berat. Maka dijilat dulu untuk mengurangi kadar kotornya, baru kemudian dilap. Nah sekarang, air berlebih. Apa bu, tak lih-lih dah. Air sekarang sudah berlebih. Kalaupun yang dijilat sekarang, bukan lagi karena kotor. Dijilat itu karena di tangan kita tersisa makanan. Ada nasi 1-2 butir. Maka baru dijilat. Apalagi kalau di piring itu tersisa nasi. Hanya menyepurli ada putar dengan jarawah, baru tadi. Itu etika, adab yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau diperhatikan oleh tuan rumah, nanti tuan rumahnya merasa malu. Oh, matanghi mentong duk dengku yang pahit ada mahbulah. Padahal bukan duk, hanya untuk menyelamatkan jangan ada makanan yang terbuang. Karena diingatkan oleh Nabi, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak pernah tahu pada makanan kalian yang mana yang Allah titipkan keberkahan. Maka dulu orang tua kita sangat marah bila melihat ada makanan tersisa di dalam piring nasi. Tapi sekarang ini hampir menjadi umum bala. Setiap ada kenduri, bahkan di warung-warung itu nasi terbuang percuma. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau makan di warung, disediakan dihidang di atas meja prasmanan, disediakan nasi, maka jangan sungkan-sungkan, nasi itu sudah kita bayar. Sampaikan kepada pemilik warung, Pak, tolong nasi ini dibungkus. Karena pemilik warung itu tidak akan jual lagi nasi tersebut. Itu biasanya akan dibuang saja keluar. Itu di restoran-restoran mewah, apalagi di hotel-hotel, nasi dan lauk pauk yang sudah selesai dihidangkan, kalau tidak habis, itu akan dibuang. Makanya di kota-kota besar, seperti di Jakarta, itu ada komunitas-komunitas warga, orang-orang yang berada sebenarnya, menjadi relawan untuk menghubungi setiap kepanitiaan acara untuk diingatkan, Pak, nanti apabila sudah selesai acara, bila ada makanan lebih, tolong hubungi kami. Mereka akan datang membawa perlengkapan yang diperlukan, styrofoam, plastik bungkus nasi itu. Mereka akan kumpulkan makanan-makanan itu dengan cara yang layak. Dibungkus untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin gelandangan yang ada di sekitar mereka, karena makanan itu memang masih sangat layak. Tapi kalau dikembalikan kepada pihak catering, itu dibungkus begitu saja dan dibuang. Na'udzubillah, itu tetap makanan yang harus dimuliakan. Makanya ada anomali pada kenduri-kenduri kita. Kenduri yang harusnya mendatangkan berkah ternyata justru mendatangkan masalah. Jadi karena dulu mereka tidur tidak cuci tangan, ada bau-bau daging, makruh tidur dalam keadaan tangan masih berbau makanan demikian. Dulu waktu kecil-kecil saya diingatkan oleh orang tua, orang yang tidur tidak cuci tangan, tidak cuci kaki, itu kalau tidur nanti mimpi dikejar harimau. Wah. Dan sempat beberapa kali mimpi begitu, dikejar harimau. Nah, sekarang entah karena harimau itu habitatnya sudah berkurang, nggak lagi terjadi mimpi tersebut. Kenapa? Karena itu berpotensi terjadi bahaya. Karena tercium oleh binatang-binatang tertentu bau daging, dan binatang itu sangat peka terhadap bau-bau demikian. Nah, tanya tempat terbuka jaro mentong ubesi. Ijak binatang-binatang pemakan daging paling kurang mi aceh kai kap jaro dia. Itu secara logikanya. Wal hikmatu fi talabi iqadihi hina izin. Hikmah dituntut untuk membangunkan orang-orang yang tersebut itu tadi. Anna syaitana ya'ti lil ghamari, bahwa syaitan itu datang kepada orang-orang yang tangannya berbau makanan. Wa rubbama adza sahibahu, dan kadang-kadang mengganggu orang yang tangannya berbau tersebut. Ya. Ketika Nabi menyebutkan kata syaitan di dalam hadis, itu tidak mesti artinya jin. Syaitan itu segala makhluk yang tidak patuh. Manusia yang tidak patuh disebut syaitan. Binatang yang tidak patuh disebut syaitan. Walikulli nabiyyin ja'alna lahum aduwan syayatinal jinni wal insi yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Setiap nabi itu kami jadikan untuk mereka musuh yang abadi. Siapa? Syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Jadi syaitan itu tidak mesti hanya jin, termasuklah binatang. Maka dalam riwayat, ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah, suatu hari beliau akan inspeksi ke daerah-daerah, naiklah kendaraan kehormatan beliau, kendaraan dinas plat merah, bertulis mungkin RI1, tapi kendaraan itu keledai, bak keledainya gelat plat RI1. Setiap kali diarahkan oleh Sayyidina Umar ke sebuah tujuan, tiba-tiba keledai itu berbalik ke arah yang berbeda. Diulang lagi prosesnya, balik lagi, diulang lagi, balik lagi. Akhirnya meledaklah emosi Sayyidina Umar, beliau sampaikan kepada pengawalnya, innama arkabtumuni ala syaitanin. Kalian naikkan saya ke atas tunggangan seekor setan. Karena ketidakpatuhannya, keledai pun disebut setan. Nah, makanya ketika ada anak-anak kita yang tidak patuh, jangan sebut anak setan. Itu sudah pasti ayah ibunya jadi setan. Langsung bit setan kah apa? Nah, jangan sebut anak setan. Kalau mereka anak setan itu pertanda yang setan ayah dan ibunya. Nyan sama lagi terpegah. Nyan soalnya anak bajeng wah. Anak yang lahir di luar nikah. Soalnya anak bajeng. Itu yang bajeng ayah dan ibunya. Hanya karena orang Aceh tidak terbiasa menyebutkan bin di depan nama anak. Misalnya Masrul Aidi bin Muhammad Ismi, Muzakir bin Abdul Manaf, Zaini bin Abdullah, Irwandi bin Yusuf. Maka seharusnya Ane bin Bajeng. Cuma tidak disebut bin lagi. Jadi jadilah Ane Bajeng. Karena orang Aceh agak sedikit alergi dengan bin. Badan Intelijen Negara. Jadi ketika disebutkan syaitan di dalam hadis, itu belum tentu jin. Maka saat orang mengantuk, menguap, disuruh tutup oleh Nabi dengan tangan, idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu fi fihi. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia letakkan tangan pada mulutnya. Kenapa? Karena setan keluar dari mulut. Itu jangan dipahami itu jin lah babah. Mudah-mudahan dia jin ada bohnya. Oh, bukan. Jin yang dimaksud, setan yang dimaksud bisa jadi termasuklah virus, bisa terjadi kuman dan lain sebagainya. Dan sekarang terbukti para ahli menyatakan ketika orang bersin itu dia mengeluarkan banyak sekali virus flu itu dari dalam dirinya. Di saat kecil-kecil dulu kita sering menghirup inhaler itu kan, yang aroma penaji balsam ya, inhaler, Vic dulu mereknya. Kita menganggap bahwa hirup itu boleh gonta-ganti. Kalau dalam kita bawa ke sekolah, satu kelas itu gonta-ganti cium-cium. Baru sekarang kita paham, ternyata itu hanya khusus untuk satu orang, bukan untuk gonta-ganti. Karena itu memindahkan virus flu dari satu orang ke orang yang lain. Ini dia fikir kaji tablo sabah mentang, tak duduk waktu meja rumah, waktu lah kau bersin ni, pim le kau. Bersin perumah, kehirup le perumah. Do hidung melintai, kehirup le melintai. Kak virus tuan ke dia buat perumah aja, buat melintai aja, buat cucok aja. Satu rumah akhirnya flu. Tapi nggak pernah terjadi Pak Ustadz. Itulah efek dari batat tunggang. Jadi kalau sudah batat tunggang, jarang kena penyakit. Makanya orang Aceh itu kenapa sulit kena COVID? Karena batat tunggang. Yang kena COVID itu yang tidak batat dan tidak tunggang. Wacuk-wacuk ke COVID-nya. Yo, hanu pucap. Makanya saya katakan, COVID itu seperti hantu. Bukan tidak ada, ada. Cuma yang sering ketemu hantu, yang takut-takut hantu. Nyan yang yoyo ke hantu, on pisang mek-mek kerop, hantu sih. Ya. Makanya yang sering-sering COVID itu yang paling takut COVID. Tapi orang yang tidak takut COVID bukan berarti tidak terjadi COVID. Sudah terjadi, cuma dia tidak tahu bahwa dia sudah COVID. Makanya orang yang tidak takut hantu bukan berarti tidak ketemu hantu. Boleh jadi tiap malam ketemu hantu. Cuma dia tidak tahu yang dia temui itu hantu. Tiap malam yuk buat teringnya ini nak urung preh tapi. Sehat aku, sehat, gak lewat dia. Setelah beberapa malam berlalu sambil nongkrong dua warung kopi tanya, hai soleh yang dong yuk buat teringnya di malam kah? Ramah dah kayaknya, saya lewat dengan sehat aku, sehat. Kiban urang ji, raya panjang boleh dadah. Oh nyan almarhum bapak pulan kati puluh tahun nabi mu, nyan baru ibu dah boleh dia, COVID lego kan. Maka orang yang tidak takut COVID bukan tidak bertemu COVID, bertemu cuma nggak tahu bahwa itu COVID. Kaji beda puyo-puyo. Jadi mungkin dulu kita sudah berjangkit virus itu, tapi karena batat tunggang, maka tidak terasa efeknya.
Jadi dijelaskan di dalam hadis yang lain, warada fil hadis, terdapat dalam riwayat hadis, man nama wa fi yadihi ghamarun fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur sedangkan di tangannya ada bau-bau makanan daging tersebut, tiba-tiba tertimpa penyakit wadhun. Wadhun itu al-bursu, supak. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan ada pihak yang ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Afadahu jumalun. Maka ternyata di dalam hadis diuraikan apa hikmah dilarangnya tidur dalam keadaan tangan berbau daging. Ternyata bila terbiasa demikian, itu bisa menyebabkan penyakit supak. Belum pernah kita teliti, tapi boleh kalau ada relawan dari Nusu Aceh, ciih di malam, jaro berbau daging, berah-rah, nyampe supak tu. Apabila terjadi supak, fala yalumanna illa nafsah. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Itu kajian kita pada pagi hari ini, karena pengajian kita ini pengajian subuh, dan terbit fajar pada hari ini syuruk pada jam 6:25. Ini sudah jam 6:27. Nah, tapi bagi yang ingin mengerjakan sholat sunat syuruk, tunggu sekitar 8-10 menit lagi baru boleh. Karena sekarang matahari sedang dalam proses terbit. Proses ketika terbit dan terbenamnya matahari, itu proses kata para ulama ketika bertumbuhnya tanduk setan. Ternyata setan itu melungkai aja. Ketika tumbuhnya tanduk setan, maka dimakruhkan mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Tunggu proses mataharinya selesai keluar terbit, baru tiba waktu untuk mengerjakan sholat sunat syuruk. Karena bila sekarang dikerjakan, nanti akan masuk di dalam materi yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya, tentang makruh tahrim mengerjakan sholat yang tidak ada sebab pada beberapa waktu. Ada 5 waktu nantinya, dan itu akan kita kaji, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengantar kajian kita. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi disebutkan sunat membangunkan orang yang tidur di depan orang yang sholat, ataupun makruh tidur di depan orang yang sholat, itu dijelaskan bahwa posisinya terlihat dalam keadaan tidak beradab. Sehingga bagi orang yang datang mengetahui keadaan tersebut, dia akan bertanya, apakah menan kurang ajar hayai di kurus mayang? Ada makna demikian terungkap, walaupun tidak terucap. Selama itu tidak terbayang demikian, maka tidak ada masalah. Orang perempuan sholat di pihak perempuan, kemudian ada hijab, ada orang laki-laki tidur di sebelah sini, atau perempuan tidur di sebelah hijabnya. Tidak ada masalah. Karena dalam pandangan orang melihat, tidak terlihat sebagai orang yang tidur di depan orang yang sholat. Itu sama seperti berlakunya sutrah kepada orang yang sholat. Kenapa dibuat sutrah? Supaya tidak terlihat kita berjalan melangkahi orang yang sholat. Itu sama seperti larangan sholat menghadap kepada sesuatu yang di luar agama Islam disembah sebagai Tuhan. Listrik padam di waktu maghrib, isya ataupun subuh, kita nyalakan lilin ataupun pelita, panyot dalam bahasa Inggrisnya. Itu kan ada api. Api itu Tuhan yang disembah di dalam agama Majusi, Zoroaster. Kita letakkan pelita itu tepat di depan, kita rukuk dan sujud menghadap ke arahnya, makruh. Kenapa? Karena dalam pandangan orang yang melihat nanti terucap, ya Allah, nah itu mah yang rukuk sujud menghadap api. Nah, maka letakkan agak ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit bila harus di arah hadapan. Maka termasuk orang yang salat sunat setelah salat fardu atau salat sunat biasa atau salat fardu,
Disunatkan menghadap sutra, seumpama tiang ini. Maka disunatkan menghadap tiang tersebut agak ke kanan sedikit atau agak ke kiri sedikit. Sehingga dalam pandangan orang yang melihat tidak terkesan seperti sedang menyembah tiang tersebut. Maka demikian pula orang yang tidur di sebelah tirai itu ada ibu-ibu yang sedang sholat, tirainya tertutup, lalu di depan tirai itu dia tidur. Orang tidak melihat bahwa dia tidur di depan orang yang sedang sholat. Tidak ada masalah. Makanya tadi dikatakan, haitsu yu'addu su'ul adab urfan. Makruh tidur pada posisi tersebut atau sunat membangunkan orang yang tidur pada posisi tersebut sekiranya dalam pandangan uruf, tradisi di daerah itu dianggap dia tidur di hadapan orang yang sholat dan dianggap buruk adab. Kalau tidak ada kesan itu, tidak ada masalah. Demikian. Oke, silakan mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya. Menuntut ilmu wajib, mendatangi majelis ilmu sunat, mencatat ilmu itu sebuah fadilah. Karena yang penting ilmu itu tersampaikan. Nanti sebagian di antara kita ada yang kuat ingatannya, enggak perlu dicatat, teringat. Ada di antara kita yang ingatannya salah kadar, mungkin teringat untuk durasi waktu tertentu kemudian lupa lagi. Makanya Imam Syafi'i katakan, ilmu itu ibarat binatang buruan. Ikatlah tangkapanmu dengan menggunakan tulisan. Maka ketika kita dapat sebuah ilmu, ikat ilmu itu dengan menulis. Tapi itu tidak menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Jadi kalau dianggap bahwa orang yang mendengar kajian ilmu tidak mencatat, dianggap tidak amanah. Kalau tidak amanah itu masuk kategori dosa. Karena masuk dalam ciri-ciri orang yang munafik nanti. Udah dekat-dekat dengan orang yang berdusta. Idza u'tumina khana. Bila dititipkan amanah, dia berkhianat. Itu terlalu berat. Maka kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan sehari-hari ini yang ketika didengar oleh orang awam, terasa kenapa syariat ini berat sekali. Sudah mau mengaji saja, alhamdulillah. Nyuna lempayah babuku. Nyum nyopayah batu buku lagi ketika SD jaman kakak aku mayang di masjidnya katanya. Ya, jangan. Yang penting ilmunya tersampaikan. Itu sama seperti orang yang mengutangkan uang. Nah, ada quote-quote di media sosial itu menyatakan, tagihlah utang saudaramu. Nah, ada yang katakan, menagih utang itu wajib. Ini kata tempo utang wajib belum tertagih utang, maka minta-minta masalahnya. Tidak, menagih utang tidak wajib. Yang wajib membayar utang. Nah, ditagih enggak ditagih enggak ada masalah. Ya, yang wajib membayar itu orang yang berutang. Orang yang mengutangkan tidak wajib menagih. Itim bayi alhamdulillah menyahitim bayi uru akhirat kudu gaya. Jadi jangan dibalik-balik syariat nanti terkesan berat. Jadi datang saja ke majelis pengajian bahwa kita mau mencatat itu fadilah yang lebih. Tidak kita catat, kita ingat saja itu sebuah fadilah. Tidak kita ingat, pokoknya kita dengar saja itu juga sebuah fadilah. Enggak kita dengar, pokoknya suka saja. Datang ke masjid, coba bantai dengar dia ya. Apakah nak dengar majelis ilmu itu juga sebuah fadilah. Maka kuna aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kalian orang yang berilmu, orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai majelis-majelis ilmu. Demikian, terima kasih. Iya, silakan. Hmm. Iya.
salah satu syarat untuk sahnya salat berjamaah antakuna salatul imami sahihatan fi i'tiqadil ma'mum, bahwa salat imam itu sah menurut keyakinan makmum, bukan menurut keyakinan imam. Mungkin imam merasa bacaan Fatihahnya sudah benar, tetapi yang didengar oleh makmum ternyata keliru. Menurut keyakinan makmum, nya lagi nyoga baca Fatihah li tengku imam, ka betul sembahyang tengku imam. Maka kalau menurut keyakinan makmum salat imamnya sudah batal, makmum itu wajib mufarakah, wajib niat farak, tidak boleh lagi ikut imam. Karena kalau dia ikut imam itu yang sudah dia anggap tidak sah salat, sama dengan salatnya ikut tidak sah. Nah, maka bukan ukurannya pada imam, ukurannya pada makmum. Jadi kita ambil contoh yang lain, salat imam sah, tetapi menurut keyakinan makmum batal. Imam bermazhab Malik. Dalam mazhab Malik, bersentuhan kulit suami dan istri tidak batal wudu. Maka datanglah imam ini ke masjid berboncengan dengan istri, saking mesranya turun dari kendaraan masih gandeng tangan dengan istri sampai ke pintu masjid. Baru istri ke tempat jemaah perempuan, yang suami ke tempat jemaah laki-laki. Jemaah yang sudah masuk ke dalam tidak memperhatikan. Kita yang baru sampai di belakang beliau terlihat, dengkunya mak jaro perumah ada getung sembahyang li. Terlihatlah ternyata beliau yang didaulat menjadi imam. Kita yang melihat pemandangan ini tidak sah ikut imam tersebut. Karena kita bermazhab Syafi'i, menurut keyakinan kita, wudu imam sudah batal. Tapi kenapa imam lanjutkan salat? Karena menurut imam, wudunya tidak batal. Sebab imamnya bermazhab Malik. Makanya kata para ulama, salah satu syarat sah salat berjamaah, antakuna salatul imami sahihatan fi i'tiqadil ma'mum. Bahwa salat imam itu sah menurut keyakinan makmum. Kalaupun imam sudah tidak sah menurut imam, kalau menurut makmum masih sah, masih boleh ikut. Kita ambil contoh sebaliknya. Suatu ketika, itu yang kita ceritakan dulu, Nabi hadir salat subuh, berkumandang qamat, sudah berdiri di tempat imam, jemaah sudah bangkit, tinggal takbiratul ihram. Tiba-tiba Nabi teringat bahwa beliau berjunub semalam dan belum mandi dengan Ummul Mukminin Aisyah. Bayangkan itu sudah berdiri, tinggal takbiratul ihram. Apa yang terjadi? Nabi sampaikan kepada para sahabat, kalian tunggulah sebentar, rupanya saya berjunub belum mandi. Kira-kira kalau itu terjadi pada imam di Masjid Al-Falah ini, dia juga kata dong buat tempat tengku imam, tinggal terkebit, baru tengok kapal lorok tua mana junub mana. Berkata, bapak-bapak, tolong tunggu sebentar. Rupanya tadi saya belum mandi junub. Dah kerja pegah. Ini keteladanan Rasulullah. Maka beliau pamit sebentar, masuk ke ruang Ummul Mukminin Aisyah dan mandi. Mandi Nabi itu sebagaimana kita sampaikan dalam kajian-kajian yang lain, beliau hanya mandi maksimal dengan 1 sa' air. 1 sa' itu ukuran beras pada zakat fitrah. Sehari tengah lebih bacut. Artinya hanya dengan 2 botol yang 600 mili itu. Itu sudah cukup untuk mandi Nabi. Sedangkan kita 2 botol itu baru muqaddimah mandi. Baru raham kam. Nabi sudah selesai mandi hanya dengan sehari setengah air. 3 liter air sudah cukup untuk mandi Nabi. Disiram kepalanya sampai basah. Setelah selesai mandi, Nabi lap badan, pakai pakaian, berdiri lagi di tempat sholat ketika air itu masih mengucur dari rambut beliau. Itu yang hendak kejut. Maka betapa banyak pengantin baru mengalami dilema, bagaimana keluar di pagi hari dalam keadaan rambut basah. Maka diciptakanlah pengering rambut, hair dryer. Padahal kita sedang promosi sekarang. Harusnya orang-orang yang sudah berkeluarga ketika berjunub dan mandi di pagi hari, harusnya rambut itu jangan dikeringkan, biarlah basah menetes, langsung datang ke warung kopi, hambu-hambu. Nah, kenapa? Untuk memprovokasi para jomblo. Memprovokasi para jomblo. Nah, kita bayangkanlah kasus itu. Andai kata terjadi pada seorang imam yang lain, sampai di tempat sholat ketika akan takbiratul ihram, kapalo, kabatu itu mahyang. Karena merasa malu, dia lanjutkan salat Allahu Akbar. Yang tahu salat tidak sah hanya imam ini. Tapi menurut keyakinan makmum, imam sah salat. Sah ikut imam tersebut. Tapi imamnya tidak sah salat. Hanya imam yang tahu dengan Allah Ta'ala. Itu tanggung jawab imam kepada Allah. Apakah dia lebih malu kepada manusia atau lebih menjaga adab kepada Allah? Maka
Itu yang beratnya risiko jadi imam. Jadi makmum enggak ada risiko. Betul tebik je. Imam kibang tebik orang kau. Ya, pak penumpang lah motor bentar. Maka ada adab-adab ini yang diajarkan. Jadi intinya, kalau menurut makmum bacaan Fatihah imam ini sudah batal, maka makmum itu wajib mufarakah. Kalau sudah mufarakah, tidak boleh gerakan salat itu disesuaikan dengan gerakan imam. Misalnya makmum ini sudah tiba waktu rukuk, langsung rukuk. Enggak boleh nyum nyata rukuk ana mau dia boleh gak mana ikut imam boleh. Tidak boleh. Kalau sudah tidak ikut imam, jangan lagi ikut imam. Tetap ikuti gerakan salat sendiri. Nanti setelah salat ada orang tanya, "Pak, tadi kok rukuknya terlalu cepat, imam belum rukuk, Anda sudah rukuk, imam belum sujud, Anda sudah sujud." Oh begini, tadi saya dengar bacaan Fatihah imam, menurut saya itu sudah batal, maka saya nggak boleh ikut imam. Jadi kami bagaimana? Kalau Anda tidak tahu, Anda ikut saja. Makanya di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menyatakan, seorang warga yang berbeda ijtihad dengan pemerintah dalam bab-bab tertentu, hukum publik, itu tidak boleh menyatakan perbedaannya kepada orang lain, karena itu memicu provokasi dan orang tidak patuh pada pemerintah. Pada hal-hal yang benar, seperti penetapan awal akhir Ramadan. Pemerintah tetapkan Ramadan besok. Saya karena ahli ilmu falak, saya yakin ini enggak benar pendapat pemerintah. Saya katakan, saya puasa lusa. Lalu saya ajak warga-warga untuk ikut saya. Ini yang ikut-ikut pengajian saya, ikut puasa dengan saya. Maka kalau saya mengajak orang lain, saya dianggap makar. Kenapa? Karena keputusan pemerintah bersifat mengikat dan sesuai dengan syariat. Hanya khilaf menurut pemahaman saya. Saya wajib berbeda, karena menurut ilmu saya, pendapat pemerintah keliru. Tapi tidak boleh mengajak orang lain. Tapi untuk hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat, itu wajib memberitahukan orang lain. Nyambe dipatih pemerintah. Apakah? Nah, karena sedang Covid, puasa Ramadan ditunda, dimulai dari 15 Ramadan. Nah, tapi kalau hanya pergeseran 1-2 hari Ramadan karena proses ru'yatul hilal dan hisab, itu tetap ditolerir dalam ruang agama. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, hanya karena maslahat yang lain, itu enggak perlu diikuti dan tidak boleh. Ya, pemerintah katakan, berhubung tahun ini sudah masih dalam suasana Covid, maka Ramadan kita tunda dulu ke tahun yang akan datang. Ya, yang kaji dengan tua pemerintah, bukan Covid diganti. Ya, demikian. Silakan, bila masih ada pertanyaan. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah masih ada pertemuan pada Sabtu yang akan datang, Sabtu yang kedua, mudah-mudahan tidak ada halangan. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد
Ya Rabbi salli alaihi wasallim.